Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya, Agung Laksono. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang tengah menjadi sorotan. Kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Tribuners, seorang pria berinisial AL, 29 tahun, ditangkap polisi setelah menyiram air keras ke tubuh istrinya hingga meninggal dunia. Pria yang diketahui merupakan warga Timur Tengah itu ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta. Ia mencoba kabur ke negara asalnya setelah kejadian penganiayaan yang menewaskan istrinya tersebut. Kini AL dibawa ke Polres Cianjur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, aksi penganiayaan itu menimpa seorang wanita asal Cianjur, Jawa Barat bernama Sarah terjadi pada Sabtu 20 November 2021 lalu. Sarah dianiaya oleh suaminya sendiri, AL, dengan cara disiram air keras ke tubuhnya hingga meninggal dunia. Diduga aksi penyiraman tersebut dilakukan oleh sang suami lantaran dirinya cemburu kepada korban. Sarah dan suami diketahui baru membina rumah tangga kurang dari 2 bulan. Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT itu langsung membuat geger warga Kampung Munjul, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Ketua RW setempat, Endang Sulaiman, mengatakan warga mengetahui kejadian tersebut lantaran korban yang menjerit kesakitan dan meminta tolong kepada warga. Warga yang mendatangi rumah korban kemudian mengetahui korban telah tergeletak dengan sekujur tubuh melepuh akibat siraman air keras. Selain itu, pelaku yang ketakutan terlihat membawa sepeda motor dengan kencang untuk melarikan diri. Endang bersama warga lainnya kemudian segera menghubungi kepolisian dan pihak desa setempat. Adapun Sarah yang saat itu mengalami luka bakar cukup parah sempat dilarikan ke RSUP Hasan Sadikin Bandung. Namun naas, Sarah akhirnya meninggal dunia pada Sabtu malam. Ya, kurang lebih 2 bulan. Baru menikah 2 bulan. Pak, bisa diceritakan keseharian Sarah, Pak, di sini setelah menikah atau emang sebelum menikah juga tinggal di sini, Pak? Iya, tinggal di sini sama ibunya. Kesehariannya sebelum menikah tinggal sama ibunya di sini, sudah menikah tinggal di sini. Belum pernah saya dengar perselisihan paham antara dengan suaminya. Mungkin sebabnya kurang tahu lah itu malah. Katanya dari Bapak angkatnya ada dugaan nih, Pak, baru dugaan ya ada kecemburuan, Pak, karena masalah ada dugaan diperkirakan sama orang tuanya, orang bapaknya mungkin ada kecemburuan dan si Arab itu mungkin ada kebohongan. Menurut dugaan ya. Cerita dekat saya mah gitu. Oh. Tinggal di sini, Pak, ya, berdua. Waktu kejadian emang lagi sendiri katanya ya? Berdua sama suaminya. Oh, Neng Sarah ini ya, datang malam-malam gitu ya, Pak? Udah kayaknya mah dari sore. Oh, dari sore datangnya ya? Si ibunya lagi ke Cipanas. Jadi Bapak mendengar suara orang minta tol teriakan itu menjelang dini hari, subuh? Ya, jam 1.30. Oh, pukul 1.30 dini hari ya? Waktu itu Jumat, hari Sabtu berarti udah hari Sabtu ya, Pak? Masuk hari Sabtu lah. Udah hari Sabtu ya, pukul 1.30. Teriakannya keras, Pak, terdengar sekampung ini, Pak? Enggak, kedengar ke rumah saya. Sampai rumahnya sekitar 1-2 rumah lah kedengarannya mah, ke belakang ke depan. Beberapa waktu lalu, video syur yang diperankan oleh sepasang anak muda viral di media sosial. Video tersebut diunggah di akun Instagram milik RM, 19 tahun, seorang wanita asal Garut, Jawa Barat pada Kamis 18 November 2021. Video itu yang masing-masing berdurasi 20 detik, 11 detik, dan 2 video lainnya berdurasi 19 detik. Keempat video itu berlatar tempat yang sama, yaitu di dalam sebuah kamar. Dalam video tersebut terlihat seorang laki-laki bermasker hitam bersama dengan perempuan berjaket jeans dengan sweater abu-abu. Kasat Reskrim Polres Garut, AKP Dede Supandi, membenarkan jika pemeran wanita dalam video tersebut merupakan warga Garut. Menurut Dede, saat ini akun Instagram milik RM telah hilang. Diduga dinonaktifkan oleh orang yang terakhir mengunggah video syur itu. Dede menyebut dari hasil penyelidikan sementara yang dilakukan tim siber Polres Garut, diketahui bahwa video tersebut kemungkinan dibuat dan diunggah di Bandung. Setelah video tersebut tersebar, pemeran wanita saat ini ditangkap pihak kepolisian. Kapolres Garut AKBP Wirdanto Hadi Caksono menyebut saat ini RM sedang dalam pemeriksaan di Polres Garut. Dari pengakuan teman RN, video syur tersebut bisa tersebar lantaran akun Instagramnya dihack oleh sang pacar. Sementara menurut keterangan pengacara RM bernama Syam Yosef,
Sang pacar dulunya merupakan manajer selebgram RM. Keduanya sempat menjalin hubungan asmara, namun akhirnya RM memutuskan sang pacar tersebut. Lantaran sang pacar memegang kendali penuh atas sosial media RM, ia diduga telah menyebarkan video syur tersebut. Ada penyebaran lewat media sosial karena memang dengan latar belakang mungkin salah satunya diantaranya klien kami memutuskan hubungan kasih dengan si Asmara, jadi asmara. asmara. Terus kalau korban sendiri mengetahui bahwa video itu menyebar, kapan mulai tahunya? Mulai tahunya itu hari Sabtu ya, karena kita malam Sabtu. Bukan hari Jumat ya. Iya, hari Jumat siang. Hari Jumat siang. Makanya kita sekitar hari Jumat pada maghrib kami mendatangi Mapolres untuk melaporkan peristiwa tersebut. Jadi mengetahuinya hari Jumat sekitar siang lah. Karena kan si klien kami itu menyampaikan, Pak ini diupload sama si pelaku dan sudah tersebar. Baru kita menyarankan atau mengambil langkah untuk melakukan pelaporan. Kabar terus berkembang seputar Yana Supriyatna, 40 tahun, yang sempat dilaporkan hilang di kawasan Cadas Pangeran, Sumedang, Jawa Barat pada Selasa 16 November 2021 lalu. Yana akhirnya ditemukan di Klinik Dawan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Belakangan sempat beredar kabar bahwa hilangnya Yana disebut-sebut lantaran pulang ke rumah istri mudanya. Menanggapi hal itu, Kepala Seksi Humas Polres Sumedang AKP Dedi Juhana menegaskan informasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dedi menuturkan hasil pemeriksaan sementara Yana menghilang selama 3 hari karena alasan tekanan pekerjaan dan masalah rumah tangga. Namun polisi masih melakukan pemeriksaan secara intensif lantaran jawaban Yana yang masih berubah-ubah. Oleh karena jawaban Yana yang terus berubah-ubah, Polres Sumedang akan melakukan tes kejiwaan. Setelah semua pemeriksaan selesai, pihak kepolisian akan melakukan press release terkait kasus Yana yang menyita banyak perhatian publik itu. Adapun soal kemungkinan dipidana karena membuat gaduh, hingga saat ini polisi masih akan mendalami bersama JPU dan ahli pidana. Belakangan ini beredar pesan suara di media sosial yang berisi ajakan atau seruan jihad untuk melawan Densus 88 anti teror Polri. Adanya seruan jihad ini diduga buntut penangkapan 3 ustadz di Bekasi yang diduga terlibat kasus terorisme. Dalam pesan tersebut berisi ajakan untuk jihad melawan Densus 88 anti teror dan membakar markas Polres. Menanggapi hal itu, Polres Tangerang Selatan memastikan telah melakukan peningkatan pengamanan di markas internal maupun di lapangan. Kapolres Tangsel, AKBP Iman Imanuddin mengatakan peningkatan keamanan juga dilakukan di setiap markas kepolisian sektor di wilayah hukumnya. Tak hanya itu, peningkatan keamanan pada setiap markas komando juga dilakukan untuk mendeteksi dini aktivitas dan kegiatan yang mencurigakan. Iman menambahkan pihaknya juga menambah personel kepolisian yang bertugas langsung di lingkungan masyarakat. Dihubungi terpisah, Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo juga mengatakan bahwa pihaknya sudah memonitor seruan jihad melawan Densus 88 yang beredar di media sosial tersebut. Penyebar seruan tersebut juga telah diperingatkan oleh kepolisian.
Diketahui dalam pesan tersebut disampaikan bahwa saat ini seruan jihad dan genderang perang sudah dikeluarkan untuk melawan Densus 88. Di pesan itu juga tertulis ajakan untuk membakar Polres-Polres dan menyerbu markas di Megamendung, Bogor. Seruan jihad tersebut diduga dibuat setelah Densus 88 menangkap 3 orang terduga teroris pada Selasa 16 November 2021 pagi. Adapun ketiga terduga teroris adalah Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia atau PDRI, Ustadz Farid Okbah, serta 2 orang lainnya yaitu Zain An-Najah dan Anung Al-Hamad. Kami terus melakukan upaya-upaya peningkatan keamanan pada Mako-Mako Polres dan Polsek. Petugas penjaga di Mako Polres dan Polsek meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai kemungkinan ancaman dan gangguan yang ada di wilayah Polres Tangerang Selatan. Di samping itu juga kegiatan-kegiatan preventif lain dan deteksi dini yang dilakukan oleh fungsi-fungsi intelijen dan Samapta Bayangkara terus kami tingkatkan untuk mengantisipasi berbagai ancaman yang akan datang. 2 orang pria di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ditemukan tewas di dalam mobil pada Rabu 10 November 2021. Jasad keduanya ditemukan di dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan Desa Sukoyoso, Desa Sukomakmur, Kecamatan Kejoran, Kabupaten Magelang. Diketahui korban berinisial L, 31 tahun, dan W, 38 tahun, merupakan pedagang sayur dari Dusun Marongan, Desa Sukomakmur, Kecamatan Kajoran. Wakapolres Magelang, Kompol Aron Sebastian mengatakan polisi menemukan kandungan racun sianida di tubuh korban. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil laboratorium forensik terhadap air di dalam plastik bening, kemudian sampel cairan mulut, urin, dan lambung korban. Aron menjelaskan menurut hasil penyelidikan Polres Magelang, L dan W diduga sengaja dibunuh oleh IS 57 tahun. IS merupakan warga Dusun Karangtengah, Desa Sutopati, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang. Sehari-hari, IS membuka praktik pengobatan alternatif di kediamannya. Selain itu, IS juga dikenal mempunyai kemampuan mendoakan atau menggandakan uang supaya tidak habis dipakai. Setelah melakukan pemeriksaan, IS mengakui telah membunuh kedua korban. Korban L dan W sebelumnya berkunjung ke rumah IS pada 10 November 2021 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dalam kunjungannya, korban ingin menggandakan uang sebesar 25 juta rupiah. Uang itu merupakan hasil menggadaikan sebuah mobil milik korban W. Dukun tersebut lantas memberikan air putih dalam kemasan botol kepada korban. Air itu disebut sebagai syarat agar uang bisa berlipat ganda. Kepada korban, IS berpesan supaya air tersebut diminum sebelum sampai di rumah. Selain itu, ketika meminumnya tidak boleh ada yang tahu. Aron mengatakan air tersebut ternyata sudah dicampur racun apotas yang mengandung sianida. Namun tersangka mengaku kalau air itu adalah air yang sudah didoakan dan berasal dari mata air di lereng Gunung Sumbing. Dalam perjalanan pulang, korban diduga meminum air putih yang telah bercampur racun itu. Aron menyebut IS meracuni L dan W hingga tewas karena ingin menguasai uang 25 juta rupiah milik keduanya. Kini tersangka IS sudah diamankan di Polres Magelang bersama sejumlah barang bukti. Ia dijerat pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup.
Legenda bulu tangkis Indonesia Ferawati Fajrin meninggal dunia pada Minggu 21 November 2021 sekira pukul 6:58 waktu Indonesia Barat. Ferawati meninggal di Rumah Sakit Darmais, Jakarta pada usia 64 tahun. Sebelum meninggal dunia, ia sempat terbaring di rumah sakit karena menderita sakit kanker paru-paru. Kini jenazah Ferawati telah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Bintaro, Jakarta Selatan pada Minggu siang. Sejumlah kerabat dan rekan-rekan Ferawati pun tampak hadir dalam prosesi pemakaman. Mereka memberikan penghormatan terakhir terhadap Ratu Bulu Tangkis Indonesia tersebut. Sosok Ferawati Fajrin sendiri merupakan legenda bulu tangkis Indonesia yang pernah berjaya pada era 1970 hingga 1980-an. Ferawati Fajrin lahir di Jakarta 1 Oktober 1957 dengan nama asli Ferawati Wiharjo. Semasa aktif sebagai atlet, Ferawati bermain di 3 kategori, yaitu kategori tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran. Ferawati berhasil meraih sukses di 3 kategori tersebut. Ketika bermain di ganda putri, Ferawati pernah berpasangan dengan Imelda Wiguno, Ruth Damayanti Ivanli, Rosiana Tandean, dan serta Yanti Kusmiati. Sedangkan untuk ganda campuran, Ferawati berpasangan dengan Edi Hartono. Ia pernah memenangkan beberapa kejuaraan bergengsi, yaitu Denmark Open, SEA Games, All England, maupun Asian Games. Ferawati meraih medali emas Asian Games 1978 dan SEA Games 1981 serta 1987 ketika bermain di nomor ganda putri. Selain itu, Ferawati bersama Edi Hartono juga pernah meraih gelar juara dunia pada 1986 untuk nomor ganda campuran. Terakhir sampai tadi pagi anaknya dan suaminya masih update, tinggal sekian persen saturasinya turun ke 30, 40, 30 sampai nggak ada. Saya di rumah, jadi minta tolong dibantu gimana untuk pemakaman. Saya minta ke teman di Pemda DKI, karena saya nggak tahu kalau prosedur untuk Taman Makam Pahlawan ya, harus ada bintang tanda jasa seperti hidup gitu ya, yang agak sulit. Jadi saya minta kepada jajaran di Pemprov akhirnya bisa dapat diskon. Oh, persis kemarin hari Jumatnya itu sempat ngejenguk Bu Vera atau apa? Sabtu. Oh, Sabtu minggu lalu. Sabtunya itu Saya kan masuk lagi kan. oh, pindah lagi ke rumah sakit. Kan udah pulang, masuk lagi. Nah, kemarin lusa. Nah, kami dirujuk kemarin pagi. Oke. Berarti persis banget sehari sebelum meninggal ya, Bu ya? Ibu ketemu sahabat Ibu ya? Berarti ada perasaan sedikit tenang gitu ya, Bu, ketemu dengan ya keluarga harus ikhlas lah, supaya mereka Kak Vera juga luar biasa. Kak Vera itu sangat orang yang disiplin, keras. Kalau latihan juga orangnya wah nggak mau ngalah, pantang menyerah Kak Vera tuh. Insiden kecelakaan tunggal yang menewaskan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah kini memasuki babak baru. Polres Jombang berhasil menemukan komponen black box dari mobil yang ditumpangi Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Black box tersebut ditemukan pada Senin 15 November 2021 lalu dan berisi rekaman berdurasi 5 detik sebelum kecelakaan terjadi. Adapun black box tersebut telah dikirim ke Jepang untuk melengkapi berkas perkara kecelakaan dengan tersangka Tubagus Jodi. Nantinya dari hasil rekaman alat tersebut bisa dideteksi laju kendaraan yang dikemudikan Tubagus Jodi 5 detik sebelum kecelakaan terjadi. Kasat Lantas Polres Jombang AKP Rudi Purwanto menyebut pihaknya harus menunggu setidaknya 10 hari untuk menerima hasilnya. Namun polisi berharap agar pemeriksaan tersebut bisa lebih dipercepat. Pasalnya alat bukti kasus kecelakaan Vanessa Angel akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jombang. Untuk diketahui, kendaraan roda 4 seperti mobil juga memiliki perangkat mirip black box yang biasanya berada di pesawat. Namun, perangkat yang digunakan sebagai perekam data di mobil tersebut adalah Event Data Recorder atau EDR. Berbeda dengan black box pada pesawat, ukuran EDR cenderung lebih kecil karena hanya berupa chip saja. Adapun fungsi EDR hanya untuk merekam beberapa data saja, seperti kondisi airbag mengembang atau tidak saat terjadi kecelakaan. Kendati begitu, National Highway Traffic Safety Administration atau NHTSA mewajibkan EDR harus bisa merekam 15 data. Di antaranya merekam dinamika kendaraan, status sistem sebelum terjadi kecelakaan, aktivitas yang dilakukan pengemudi. Selain itu juga merekam pembatasan status penggunaan dan juga data pasca kecelakaan.
Nama anggota DPR RI Deddy Mulyadi saat ini menjadi sorotan publik setelah melakukan kunjungan ke Pasar Rebo Purwakarta. Dalam kesempatan itu, Deddy berinisiatif membersihkan pasar dengan memungut sampah yang berserakan. Saat sedang memungut sampah, Deddy tiba-tiba didatangi seorang mahasiswa bernama Yuda. Yuda menanyakan kapasitas Deddy sebagai anggota parlemen yang ikut terjun membersihkan sampah. Debat panas pun berlangsung di antara keduanya lantaran Yuda terus menanyakan hal yang sama. Pasca kejadian itu, nama Deddy Mulyadi banyak dibicarakan publik lantaran aksinya yang sering turun ke lapangan. Pria yang bernama lengkap Haji Deddy Mulyadi SH itu lahir pada 11 April 1971 di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Ia adalah anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 dari daerah pemilihan Kabupaten Purwakarta, Bekasi, dan Karawang. Sebelumnya, Deddy menjabat sebagai Bupati Kabupaten Purwakarta yang dilantik pada tanggal 13 Maret 2008. Sebelum menjadi Bupati, Deddy Mulyadi menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dan Wakil Bupati Purwakarta periode 2003 hingga 2008 bersama Lili Hambali Hasan. Dalam Pilkada 2013, Deddy Mulyadi terpilih menjadi Bupati Purwakarta untuk periode 2013 hingga 2018 berpasangan dengan Dadan Koswara. Lalu pada April 2016, Deddy terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat periode 2016 hingga 2020 menggantikan Irianto MS Syaiuddin. Dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018, Deddy diusung sebagai calon Wakil Gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar dan Partai Demokrat berpasangan dengan Deddy Mizwar. Adapun saat masih muda, Deddy sempat lolos seleksi calon mahasiswa baru di Universitas Pajajaran. Namun karena keterbatasan biaya, Deddy akhirnya melanjutkan studinya di Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman Purwakarta. Untuk membiayai kuliah, dia sempat berjualan beras hingga gorengan. Meski begitu, Deddy aktif berorganisasi sejak muda. Kini, Deddy tampil aktif di sosial media YouTube dan Instagram. Ia kerap membagikan kesehariannya yang membaur bersama masyarakat, termasuk aksi bersih-bersih sampah yang belakangan membuat dirinya viral. Belakangan ini video yang memperlihatkan 3 wanita menginjak Al-Quran untuk bersumpah viral di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi di Kecamatan Pakis Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dalam rekaman video, 3 wanita bersumpah dan menginjak Al-Quran di hadapan sejumlah warga. Video berdurasi 2 menit 43 detik itu memperlihatkan sejumlah ibu-ibu meminta agar 3 perempuan itu bersumpah dengan menginjak Al-Quran. Ketiga perempuan itu awalnya sempat menolak dan menyebut tidak boleh bersumpah menginjak Al-Quran. Namun wanita lain menimpali bahwa sumpah menginjak Al-Quran adalah pembuktian jika benar-benar tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan. Terkait kejadian itu, Camat Pakis Jaya, Panji Santoso membenarkan bahwa video yang viral tersebut memang terjadi di wilayahnya. Namun menurut Panji, kejadian itu sudah berlangsung lama. Masalah antara ketiga wanita itu juga diketahui sudah selesai. Diakui sang camat, permasalahan ini sudah diselesaikan bersama MUI, Muspika, hingga pihak kepolisian. Ia pun menghimbau agar tak ada pihak-pihak yang mengaitkan kejadian ini dengan isu SARA. Sementara itu, Ketua MUI Karawang Kiai Haji Tajuddin Nur memaparkan bahwa perbuatan 3 wanita tersebut lantaran ketidakpahaman mereka.
MUI Karawang juga telah memberikan bimbingan juga pertobatan bagi para pelaku. Tajudin menjelaskan 3 wanita itu juga sudah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan hujan uang di Desa Pambusuang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Usut punya usut, ternyata uang tersebut dihamburkan oleh calon kepala desa sebagai ungkapan rasa syukur karena baru saja memenangkan pemilihan kepala desa atau Pilkades. Dalam video itu tampak sejumlah orang berupaya meraih berlembar-lembar uang kertas yang disebarkan dari atas sebuah rumah. Penyebaran uang itu dilakukan oleh pihak calon kepala desa bernama Haji Tiswan seusai Pilkades. Aksi itu sebagai luapan kegembiraan karena mereka memenangkan Pilkades yang digelar serentak di 67 desa di Polewali Mandar pada Jumat 19 November 2021. Sebelum uang dihamburkan, Tiswan yang merupakan kades terpilih di Desa Pambusuang awalnya naik kuda berkeliling kampung untuk menyapa para pendukungnya. Tiswan disambut dan dieluk-elukan para pendukungnya di sepanjang jalan. Saking gembiranya atas kemenangan Tiswan, sejumlah keluarga lain juga menggelar tradisi menghamburkan uang lembar Rp2.000 dari atas rumah. Sontak uang-uang yang berjatuhan menjadi rebutan banyak warga. Keluarga Tiswan yang bernama Abdul Basit mengungkapkan tradisi sebar uang ini merupakan sebuah luapan kebahagiaan. Hal ini lantaran tokoh yang mereka kagumi terpilih sebagai kepala desa. Basit menerangkan aksi ini bukanlah politik uang, melainkan sebuah tradisi ungkapan syukur. Momentum yang sama juga kerap dilakukan keluarga Tiswan pada saat lebaran atau tradisi hajatan keluarga lainnya.
Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update top 10 kali ini. Jangan lupa untuk memperbarui terus informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Agung Laksono pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.